Rasulullah SAW yu'iddu li ba'di hujratihi qal wa qala Allahumma ja'al quta ali Muhammadin kafafa wa lam yakun yu'iddu dhalika li jami hujratihi bal kana alaihi salatu wassalam yu'iddu dhalika liman alima anna fi qalbiha du'fan wa amma man kanat sahibatu yaqinin ma kana yu'iddu laha illa qutu yawmin aw nisfahu. Nah, yang keempat kita sudah jelaskan di beberapa waktu yang lalu. Al-Imam Ghazali beliau menasihati kita dengan 4 yang harusnya kita kerjakan, 4 yang harus kita tinggalkan. Nah sekarang kita masuk yang keempat yang kita kerjakan. Kata beliau, jangan kamu kumpulkan dunia lebih daripada untuk keluargamu, lebih daripada kecukupan setahun. Ini maksudnya kalau kita terapkan zaman sekarang, bukan berarti kita nggak boleh kerja, tetap kerja. Tapi beliau mewanti-wanti jangan sampai kamu sampai jatuh cinta sama dunia. Karena dunia ini luar biasa menipunya. Luar biasa menipunya. Dalam kitab Tanbihul Muqta, Allahumma shalli Muhammad. Hasil fi hikayati Ulumuddin diriwayatkan bahwa Sayyidina Abu Bakar Siddiq suatu saat sedang minum bersama para sahabat yang lainnya saat beliau menjadi khalifah. Tiba-tiba saat beliau mau minum, beliau menangis. Sampai kami ikut menangis. Akhirnya kami diam, beliau juga diam. Begitu beliau mau minum lagi, nangis lagi. Kami diam, beliau diam juga. Sampai akhirnya beliau sudah agak tenang dari tangisannya. Kami bertanya, kenapa wahai khalifah? Gal, saat itu saya sedang mendatangi Nabi Muhammad. Sampai di dekat Nabi, Nabi itu kayak lagi ngusir. Dari kejauhan saya lihat Nabi begitu. Akhirnya begitu saya dekat, saya tanya sama Nabi SAW, ya Rasulullah kenapa? Gal, mustilat li dunia. Dunia itu lagi diperlihatkan di hadapanku. Lagi digambarkan, kata Nabi SAW, Allah lagi menggambarkan dunia di hadapanku. Dan aku mengusirnya, aku gak mau sama dia. Aku gak pengen sama dunia. Dekat-dekat aja aku gak mau. Gak pengen sama sekali katanya. Walhasil, kata dunia apa? Sekarang kamu lolos dari kami. Tapi nanti orang setelah kamu, hati-hati dia bisa kami tipu. Nah ini Nabi khawatir. Nabi sangat khawatir. Makanya maksud Imam Ghazali di sini, jangan kamu kumpulkan harta itu melebihi daripada kebutuhan. Karena apa-apa yang lebih itu pasti biasanya itu menyibukkan. Kesibukan kerja akhirnya lupa hadir majelis. Padahal lambungnya cuma satu. Entahlah kalau bertingkat atau kayak karet. Wallahu alam. Tapi yang jelas lambung kan satu. Ada di sini punya lambung 2, 3, 4? Enggak ada, lambung cuma satu. Tapi karena syahwat nafsu tadi yang ngebuat kita, oh rasanya ini harus tambah lagi deh. Nanti kalau enggak dapat besok makan apa ya? Besok bagaimana ya? Besok apa ya? Nah, ini yang dimaksud beliau. Bukan beliau melarang untuk kerja, bukan. Tapi beliau melarang kita untuk jatuh cinta sama dunia. Karena dunia ini nggak seperti alwiyah yang bisa kita bohongin, nggak bisa dimain-mainin. Sekali kamu masuk ke dalam dunia, kamu diperlihatkan oleh Allah apa yang ada di dalamnya, kamu bakal jatuh cinta. Luar biasa, kenikmatan demi kenikmatan. Akhirnya sampai bisa ngaku Tuhan. Kan begitu. Fir'aun kenapa kok bisa tertipu? Ya karena kekayaan, kekuasaan, tidak pernah sakit, kekuatan dan lain sebagainya. Terakhir apa katanya? Wa ana rabbukumul a'la, saya Tuhan kalian. Ana uhyi wa umit, saya juga menghidupkan dan mematikan katanya. Maksudnya membiarkan hidup dan membunuh siapapun yang enggak setuju sama dia. Nah, ini gara-gara dunia ketipu luar biasa. Dan di dunia ini tipunya macam-macam, enggak cuma lewat harta saja. Bisa jadi perempuan yang ada di dalamnya, mau memilih istri, mau menikah dan lain sebagainya. Belum lagi apa saja. Makanya di hadis sunniyah kata Syekh Al-Jurdani dalam kitab beliau Jawahirul Ulu'iyah, beliau menjelaskan kenapa kok Nabi SAW dalam hadis sunniyat, dalam hadis niat itu memperumpamakan dunia, habis itu di dalamnya ada perempuan juga. Waman kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha, atau perempuan yang dia nikahi, ini dia nikahi
tapi dimasukkan dengan niat yang tidak baik, dengan bukan niat ilallah wa rasulihi. Padahal menikah bukan wa mra'atin yazniha, bukan perempuan yang dia zinai, tapi tujuan dia hijrah, tujuan dia datang kemanapun hanya untuk dunia. Dan di dalam dunia ada salah satu bala tentara dunia yang paling banyak menipu itu perempuan datang ke majelis dalam keadaan bujang tapi ada yang dilirik. Hasilnya setelah itu sekarang sibuknya luar biasa, nggak pernah belajar lagi. Aku belajar Bib dari mana? Potongan video short. Iya kalau dia paham. Orang dia cuma pasang status di Instagram, pasang status di Facebook, pasang status di WhatsApp, baru kasih emot nangis. Paham sama videonya? Enggak. Ngerti sama itu ya? Enggak. Diamalkan? Tidak. Itu tertipu sama anak tentaranya dunia. Dan masih banyak lagi jabatan, jadi ketua ini, punya jabatan ini itu semua. Hada dunia. Ini yang berbahaya. Kenapa? Nanti kamu bisa melupakan akhirat kamu. Pasti. Jangan sekali-sekali bilang, oh tenang aja, saya nggak takut sama dunia. Kita ini bukan Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Kita bukan para sahabat. Kita bukan orang-orang yang diberikan oleh Allah kekuatan untuk melawan itu semua. Mereka ngasih contoh kita aja setengah mati kalau kita fahami dari sejarah hidup mereka. Nah ini Nabi SAW dikatakan beliau menyiapkan makanan atau kebutuhan keluarganya untuk setahun. Kemudian beliau berdoa, ya Allah jadikan makanan pokok untuk keluarga Muhammad itu cukup. Kata Imam Ghazali, tapi yang beliau siapkan ini hanya untuk istri-istrinya yang di dalam hatinya masih ada kelemahan iman. Loh, memang ada istri Nabi Muhammad imannya lemah. Kita nggak boleh menghukumi iman lemah imannya beliau sama kayak kita, enggak. Tapi artinya ada beberapa wanita di istrinya Nabi Muhammad itu yang ada rasa khawatir, besok makan apa ya, besok bagaimana. Dan itu perempuan zaman sekarang lebih parah dari itu. Jangankan urusan besok, urusan minggu depan dia udah pusing. Coba tanya istri kita, tanya aja keluarga kita. Jangan urusan besok, urusan minggu depan dia udah pusing. Iya kalau dia masih hidup. Tapi urusan akhirat, urusan matinya nanti kayak apa, dia nggak mau pusing. Dia jalanin aja Bib, toto nanti mati, dia nggak mau persiapkan. Dan itu kebanyakan orang zaman sekarang. Nah, ada di antara istri Nabi Muhammad itu yang ada kelemahan iman dalam hatinya, tapi tidak sama seperti kita. Nggak sama, beda. Makanya Nabi SAW siapkan untuk setahun. Adapun perempuan-perempuan atau istri Nabi Muhammad yang sahibatu yakin, yang punya keyakinan yang kuat, maka Nabi tidak siapkan untuk setahun. Kadang ada makanan untuk sehari, kadang cuma ada yang untuk setengah hari. Seperti kisahnya Sayyidatuna Aisyah. Nabi tanya ada apa hari, nggak ada apa-apa. Kalau gitu kita sabar, kita puasa. Ada apa hari ini cuma ada sepenggal korma. Ada apa hari ini cuma ada air. Ada apa, nggak ada apa-apa. Ya udah kita puasa. 2 hari nggak makan, 3 hari nggak makan. Ini yang imannya kuat. Paham ya? Jadi jangan nanti dibilang oh nah, berarti sama aja Beb, istri kita sama istri Nabi. Beda lah. Istri kamu sama istri Nabi beda, jauh sekali. Lemah iman istrinya Nabi lebih kuatan beliau daripada iman kamu lakinya. Apalagi iman istri kita, jauh lebih lemah. Makanya diajarkan benar-benar, diingatkan benar-benar, dinasihati baik-baik. Jangan dipaksa, jangan dimarahi, tapi diingatkan, dicontohkan. Ini jangan sampai nanti laki-lakinya ngikuti egonya, nafsunya dia turuti, tapi begitu perempuannya istri suruh sabar. Wah, ini kacau. Yang nggak ada beras, nanti aja. Atau dia beli apa? Siapa enak yang disebut sekarang ini? Atau dia beli apa? Dia ini kolektor lampu. Ngeliat ada lampu yang unik dia beli. Ini contoh aja ya, paham lah kalau dicontohkan sama diri masing-masing. Yang ini anak-anak SPP-nya sudah datang, ada uangnya walaupun pas. Ntar dulu, kenapa? Aku mau
ngisi pulsa buat telepon. Padahal pulsanya masih ada dan pakai WhatsApp pun bisa, alasan doang. Atau entah dia beli yang lain, atau nanti dia beli pentol yang dia tidak lapar, bukan kebutuhannya, keinginannya saja. Atau nanti dia beli hal-hal yang sekiranya nggak ada manfaat, yang penting keluarganya itu belajar sabar, dianya tidak sabar-sabar. Paham ya? Bukan seperti itu. Tapi kamu sebagai kepala keluarga, sebagai laki-laki kasih contoh. Bukan kamu yang kayak hawa nafsu yang seperti anak kecil yang ngerongrong, anak kecil yang pengen nyusu, dituruti lah, bukan. Tapi kamu yang kasih contoh, kamu yang nirukan, kamu yang nasihatkan, kamu kepala rumah tangga. Jangan lemah di hadapan istri kamu. Nanti kalau udah bahas masalah poligami baru ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Urusan hawa nafsu kamu lebih lemah dari perempuan. Naudzubillah. Jangan sampai ketipu. Naudzubillah, semua naudzubillah. Naam. Illa qut yaumin aw nisfahu ayyuhal walad. Nah, itu tadi masalah yang keempat. Jadi kata beliau, hendaknya kita benar-benar perhatian untuk urusan ini. Berusaha bersikap zuhud terhadap dunia. Bukan berarti nggak punya dunia, nggak apa-apa, silahkan mau punya Rubicon, silahkan, nggak ada masalah. Tapi keberadaannya atau ketiadaannya tidak merubah dirimu, tidak merubah kesenanganmu. Contohnya, ada orang datang ke majelis, biasanya naik misalkan Supra X geter, yang kepalanya geter. Tahu-tahu dikasih Allah rezeki apa? Mobil. Berarti kan rezekinya bagus. Habis itu nggak pernah kelihatan lagi. Hadza maghrur. Ini ketipu. Dulu datang pakai apa lagi? Motor yang lama, pokoknya yang boros banget. Tapi begitu dapat satu hal yang lebih, udah nggak pernah kelihatan. Dulu rela sampai numpang-numpang. Habib nyindir, nggak nyindir siapa kok. Tapi kalau Andre ngerasa, nggak ada Andre ya? Atau Asrul ngerasa, ya tolong diperbaiki. Seumpama, oh ini ketipu. Dulu nggak punya apa-apa, nggak bisa apa-apa, nggak tahu apa-apa, nggak paham apa-apa. Belajar sabar ini semua, tapi hajatnya sampai. Dunia yang dia maksud dapat, istri dapat, tunggangan baru. Buat apa saya lagi untuk teruskan hadir ke majelis? Saya sudah katam. Ada yang begitu kan? Banyak sekali. Makanya belajar itu nggak berhenti begitu selesai hajat kamu berhenti belajar, selesai, enggak. Terus belajar kata Ustadz Mundir. Bukan mempelajari kehidupan orang, beda. Kamu belajar untuk perbaiki kehidupan kamu, bukan ngeliatin orang. Oh, saya ngeliat si fulan ini, oh ini salah begini. Lah itu kamu bukan belajar, kamu mulai menggibah dengan pandangan mata. Sudah paham dah orang. Sudah paham yang satu. Mata doang tapi ngegibah sudah. Hatinya dia saking isinya sama itu, sama-sama pengen ngomongin orang, begitu mata ketemu mata sudah paham. Nauzubillah. Bukan itu pelajarannya. Tapi pelajaran yang benar, kalian sampai menundukkan hawa nafsu, sampai menundukkan keinginan ego kalian, semuanya kalian tundukkan. Yang nomor satu keinginan Allah dan Rasulnya. Karena nanti saat dipanggil, yang pertama kali siapa? Katanya Allah, nafsu atau jiwa-jiwa yang sudah tenang, yang tidak menggelora. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Dipanggil sama Allah, wahai jiwa-jiwa yang sudah tenang, yang enggak berontak lagi, yang sudah tunduk sama apa yang dibawa Nabi Muhammad. Apa kata Allah? Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Ayo kembali kepada Tuhanmu. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Kembali kepada Allah dalam keadaan kamu ridho atas semua ketentuan yang telah Allah tetapkan, yang telah terjadi kepada dirimu, dan Allah pun meridhoi semua perbuatanmu. Kemudian apa? Fadkhuli fi ibadi. Maka masuklah kamu ke dalam golongan hamba-hambaku. Tapi sebelumnya apa? Ij'al nafsaka nafsan mutmainnah. Mau jadi hamba-hambanya Allah, udkhuli fi ibadi, masuk ke dalam hambaku kata Allah. Gimana sebelumnya? Tundukkan nafsumu. Dan itu setengah mati.
Luar biasa. Nafsu itu satu dari sekian banyak tentara iblis yang berupa dunia ini. Dunia ini bukan satu tempat yang tercela kok. Tapi saat kamu salah menggunakannya, dan kebanyakan orang salah, ya akhirnya jadi tercela. Makanya Nabi juga pernah mengingatkan apa? Dunia mal'unah. Dunia itu terlaknat. Semua yang ada di dunia ini pada dasarnya dilaknat sama Allah. Apa artinya laknat? Nggak ada rahmat, nggak ada kasih sayang, nggak dipandang sama Allah. Makanya Nabi pernah bilang dalam hadis apa? Lau kanatid dunya ta'dilu indallah janaha ba'udatin. Seandainya kata dunia ini berharga di sisi Allah seperti sepenggal sayapnya nyamuk, bukan dua-duanya, sebelahnya aja. Masa gua kafiran syarbatama. Nggak bakal orang kafir itu dikasih minum sama Allah. Nggak ada harga. Nggak ada harga sama sekali. Nggak bakal yang maksiat dikasih nafas. Kata Habib Ali tadi. Nggak ada harga. Nggak ada harga sama sekali dunia ini. Tapi nanti ada petak-petakan tanah di dunia. Ini yang menjadi berharga. Apa itu? Illa dzikrullah. Wa mal'unun man fiha, kata Nabi SAW. Semua dalam itu juga jauh dari rahmat, kecuali nanti petak-petakan tadi itu yang menjadikan dunia itu dikasih rahmat, kecuali dzikrullah. Kecuali dzikrullah. Maka orang yang kumpul berzikir kayak sekarang ini, yang dia habiskan untuk berzikir, untuk ibadah waktunya, dia kerja pun karena Allah, nanti dia belajar pun karena Allah, rumah tangganya karena Allah. Ini semua dihindari atau dijauhkan dari laknatnya Allah. Justru Allah turunkan bagi mereka apa? Rahmat. Majtama qaumun fi baitin buyutillah. Tidaklah berkumpul orang-orang, kata Nabi SAW, di salah satu rumahnya Allah. Yatluna kitaballah wa yatadarasunahu. Dia membaca kitab-kitabnya Allah atau Al-Quran maksudnya. Dia jelaskan isi yang ada di dalamnya. Mereka saling mempelajarinya, saling mengingatkan, saling memberi nasihat. Wa yadhkuruna fiha, dan juga mereka berzikir kepada Allah di dalam masjid tadi atau Baitullah tadi. Illa haffathumul malaikah, kecuali Allah kumpulkan malaikat turun untuk kumpulkan mereka. Wa nazalat alaihimus sakinah, turun ketenangan di hati mereka. Maka di majlis tenang sekali. Tidak sama kayak kita duduk di tempat kerja, bawaannya stres, walaupun gak ada yang dikerjain. Atau duduk di tempat lain, paling enak duduk di majlis. Di mana aja, mau di tempat makan, dibayari teman pun, tidak tenang duduknya, tidak tenang, rasa pengen cepat pulang. Di majlis ini gak ada yang pengen pulang, cuma pengen tidur, itu doang biasanya. Kalau pulang enggak, tidur iya. Tapi kalau mau pulang itu biasa di tempat-tempat yang tempat umum. Wa nazat ahli musakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah, diliputi dengan rahmatnya Allah. Wa kataballahu fi ma indah, dan Allah catat dia ini termasuk orang-orang yang ada di sisinya Allah. Luar biasa. Itu zikrullah, ngejadikan dunia ini, petak-petak di dunia enggak jadi dilaknat sama Allah. Maka yang di luar, artinya orang-orang yang enggak zikir, enggak ngingat Allah, enggak ibadah, enggak sholat, enggak mau belajar, mengabaikan semua perintahnya Allah, ya siap-siap dia dapat laknat. Bukan karena Allah yang jahat, tapi karena dirinya. Kayak orang, dia naik motor, nggak pernah diservis, dia nggak tahu cara penggunaan, nggak baca buku manualnya, nggak pernah ganti oli, nggak tahu cara ngegas belok, nggak belajar intinya. Sering kecelakaan. Tapi orang kalau dia belajar, kayak pembalap itu loh, pembalap itu kan tidak asal naik motor balapan, mereka latihan, nggak kayak Ustadz Mundir ujuk-ujuk dikasih motor bagus Ducati, langsung ngebut, enggak, pasti latihan dulu. Ya sama begitu. Banyak orang yang celaka itu karena nggak pernah belajar, ibadahnya jadi hancur. Tadi yang motor mahal tadi, wasilah yang bagus tadi jadi hancur gitu aja. Jadi hancur gitu aja, nggak ada harga, karena dia nggak ngikuti buku petunjuk manualnya, dia nggak ngikuti arahan dari gurunya, dia nggak ngikuti dari arahan seniornya dan lain sebagainya, dia nggak ngikutin. Oh pokoknya saya bisa, saya tahu kok, yang ini gas ini rem, sama aja kata dia. Begitu di jalan kecelakaan, naudzubillah. Atau kayak orang bawa mobil, kebiasaan misalkan bawa mobil kecil, tahu-tahu dikasih bawa tronton, tenang aja bisa kok, orangku bisa bawa mobil. Wah, tahu-tahu kecelakaan.
karena tidak ngikutin syarat, ada ujiannya, ada sekolahnya, ada pelajarannya dan seterusnya dan seterusnya. Wahakadha illa dzikrullah, maka zikir kepada Allah tadi menjadikan kamu tidak dilaknat, duniamu yang ada kamu di dalamnya nggak dilaknat, wa man wala, dan yang mendukungnya atau yang semisalnya, seperti nyiapkan air, nyiapkan tempat, nyiapkan sound system, nyiapkan lampu, ngebersihkan tempat, itu termasuk orang-orang yang menghilangkan laknatnya Allah dan mendatangkan rahmat. Begitu pula sebaliknya, kalau ada orang nyiapkan tempat untuk maksiat, paham sendiri ya, nanti dibilang kitanya terlalu keras, paham sendirilah intinya. Kalau kalian nyiapkan tempat untuk majlis, untuk zikir, untuk mengingat Allah, itu datang rahmat dan kalian pun menjadi sebab dihilangkannya laknat, maka orang-orang yang menyiapkan tempat untuk maksiat, maaf misalkan dia siapkan untuk biduan-biduan yang auratnya terbuka, yang jual minuman haram, dia bagi-bagikan itu semua, maka tempat yang dia siapkan tadi itu sudah tempatnya dari awal dilaknat, maka turun tambahan. Faham ya? Wa aliman wa muta'alliman, begitu juga orang yang mengajar, para ulama dan orang yang mau belajar, walaupun nggak paham, berkali-kali dibilang jangan begini, nggak paham, dia nggak apa-apa, yang penting dia masih mau belajar. Maka ini juga menjadi sebab Allah tidak menurunkan laknat di tempat itu. Makanya kalau kalian pengen datang rahmat itu besar di balik papan, terus ajak kawan walaupun dia nggak paham. Ajak satu, ini menjadi sebab rahmat. Rahmat tadi bukan cuma untuk kita, tapi orang sekitar kita pun mendapatkan rahmat. Terus Beb, kalau ada orang yang nolak, maka siap-siap saja dia menolak rahmat. Doh gimana Beb? Iya, dia nolak rahmat Allah turun, dia lebih senang murkanya Allah yang turun. Karena kadang-kadang orang ini nganggap yang namanya belajar itu cukup buka YouTube. Ya kalau dia buka, silahkan kalian tonton. YouTube terame itu apa sih yang trending topik? Apa ceramah-ceramah? Atau maaf orang yang tobrut, nggak usah disebutkan, dijelaskan. Yang tobrut ya kan? Ini muka-muka nontonnya nggak ada yang nonton ceramah full 1 jam. Ini yang ditonton tobrutnya bisa berjam-jam. Satu video cuma 30 detik diulang-ulang 2 jam bisa. Diulang-ulang bisa. Tapi urusan yang tobrut itu urusan tobrut, tapi urusan taklim yang 1 jam sekali aja enggak sampai habis. Sudah, yang penting sudah di love. Yang penting aku cinta ulama. Yang penting aku ini, yang penting. Akhirnya ya begitu dia. Maka hati-hati terhadap dunia. Dunia ini luar biasa, tipuannya istimewa. Dalamnya dunia ini banyak sekali cara Allah nguji kita. Keindahan yang ada di dalam dunia, keindahan yang ada di muka bumi ini, itu semua ujian bagi kita. Seperti Allah bilang apa? Inna ja'alna ma'alal ardi zinatan laha linabluwahum ayyum ahsanu amala. Kami jadikan apa yang ada di atas muka bumi ini perhiasan, keindahan. Tujuannya apa? Untuk menguji mana yang terbaik amalnya. Wa inna laja'iluna ma 'alaiha sa'idan juruza. Begitu juga Allah uji kita dengan apa? Dengan tanah yang kering, yang tandus juga ujian. Air mati di mana-mana pun ujian. Ujian mana yang sabar, mana yang rela nunggu air malam sambil zikir, sambil baca sholawat. Siapa tahu malam ini nyala. Habib curhat dikit. Mana orang yang cuma taunya ngeluh. Ya, ujian, semuanya ujian. Akhirnya kita hanya harus terus berusaha untuk senang dan ridho atas apapun ketentuannya Allah. Mungkin hari ini kita gagal, maka perbaiki. Mumpung masih ada kesempatan. Wallahu taala alam bisawab, mudah-mudahan sedikit manfaat, dan juga kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya untuk Pak Akram serta keluarga besar Masjid Jami Al Wusta, Bapak Haji Muhammad Yasin
dan juga para hadirin hadirat sekalian, mudah-mudahan Allah balas antum semua dengan jutaan kebaikan dunia dan akhirat. Akhirul kalam, jazakumullah khair jaza wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.